dipersembahkan oleh... Ya, alhamdulillah ini kita masih lanjutin makna Al-Wahhab, Allah sang pemberi karunia ya. Maha memberikan karunia. Dan ketika dulu berjuang menanti keturunan yang ternyata pahala berjuangnya juga itu jadi karunia dari Allah. Tadi cerita nih mama sama bapak bahwa mama ikhtiar, tapi kalau bapak dengan versinya yang lain nih, yaitu nggak usah ikhtiar juga yakin Allah nanti bakal memberi gitu. Ya sebetulnya kalau kata Imam Ghazali, beliau sih kelompokkan jadi 5 ya. Ada anugerah untuk akhirat, ya, ada anugerah untuk yang jiwa ya seperti ilmu, akhlak, atau juga ada anugerah untuk badan ya, sehat, dia bisa fisiknya kuat. Udah gitu ada anugerah juga yang untuk eksternal ya, kayak dapat harta, dapat titipan ya, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada anugerah yang paling mahal sebetulnya, hidayah. Ya, karena anggaplah kita punya karunia yang lain, Pak. Kita punya harta, punya anak, punya segala-galanya, tapi nggak ada hidayah dalam hati, nggak beriman kepada Allah, maka nggak jadi apa-apa juga. Cuman senang di dunia. Kesehatan itu termasuk yang tadi badan. Tadi kan ada karunia yang badan ya, seperti akhirnya disehatkan. Ya, di luar sana ada yang ya makan pedas sedikit masuk rumah sakit, kita insya Allah makan apa aja ya paling mules-mules doang tetap sehat. Itu kan juga sebuah nikmat yang mahal. Ya, tapi tadi ternyata beliau menyebutkan nikmat yang paling mahal memang adalah hidayah. Ya, kita nggak ketemu Nabi, nggak pernah lihat fotonya dan memang nggak ada juga, tapi mau beriman gitu. Dan iman kepada Allah ini kan yang menjadi syarat utama untuk nyampe ke surganya Allah. Karena tadi kita punya segala-galanya tapi nggak ada Allah di hati, nggak yakin bahwa Allah itu Tuhan, ya gimana pengen ke surga kita aja nggak percaya sama yang bikin surganya. Jadi itu salah satu yang juga sekali lagi amat sangat mahal. Dan ya alhamdulillah ketika karunia itu kan sebetulnya pertanyaannya bukan setelah dapat terus kita akhirnya sudah selesai, tapi justru gimana cara kita melanggengkan karunianya itu kan. Yaitu dengan juga tambah bertakwa, tambah bersyukur, disyukuri karunia-Nya ya. Dan dapat rezekinya harta, ya udah berarti karunia hartanya dipakai untuk tambah taat lagi, tambah takwa kepada Allah, disalurkan kepada orang lain. Jadi ya Masya Allah, ini adalah salah satu yang contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali, ada 5 tadi jenis macam karunia. Terlepas dari itu semua, aslinya semuanya tetap merupakan karunia Allah kok kalau kita mau lihat sudut pandang yang lain. Ini enggak? Ya tadi, dia nggak dapat keturunan sampai wafat. Dia nggak pernah kaya sampai wafat. Tapi sabarnya dia untuk ngadepin itu dengan cara terus ikhtiar, kan itu yang mahal. Sehingga dulu kita tahu, waktu iya Allah maha mengabulkan segala-galanya. Tapi Ibunda Maryam, ketika nggak hamil Nabi Isa, terus akhirnya pergi melarikan diri gara-gara dihina dan diejek ya, dijulitin lah sama kaumnya. Lalu akhirnya kan mendarat di pohon kurma nih, capek nih, nyandar. Ini lalu akhirnya lapar, kurmanya ada di atas, tapi perut lagi mulus-mulusnya hamil. Nah inilah ayat tentang tawakal nih, Masya Allah. Ketika akhirnya pengen kurmanya tapi perut lagi sakit-sakitnya mulus hamil, di surat 19 Maryam ayat 25-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutuban janiyya. Ya Allah pengen kurma. Terus gimana? Wa huzzi, goyang-goyang kan. Pertanyaannya, orang kan tahu pohon kurma segede gitu. Cari orang yang paling kekar, suruh goyangin pohon kurma, demi Allah nggak akan jatuh itu kurmanya. Tapi ini gimana ceritanya, perut lagi mules, cewek kecapean, hamil tua, perut lagi sakit banget, pengen kurma, suruh goyang-goyangin. Tapi ya itulah orang beriman. Yang aku tahu, aku nggak pernah disuruh nentuin takdir. Tugas kita nurut, ikhtiar, nanti karunia Allah datang. Kan kadang ada orang yang penting tenang, Allah maha pemberi karunia. Ya udah dia tidur nggak kerja, tahu-tahu besok ada duit di bawah bantal. Ya ternyata lihat selevel Maryam, ketika akhirnya pengen punya nikmat dari Allah, yang penting dia ada gerakannya dulu. Wahuzi. Dalam hal ini bisa jadi minimal doa. Kalau tadi ada yang makanya kita waktu akhirnya ngejemput Ibrahim sama Muhammad, ya apapun, bukan karena nggak yakin sama Allah, tapi karena ini adalah upaya untuk membuat Allahnya ridho. Dengan cara ya misalkan ke dokter, ya konsumsi ini dan itu yang bisa jadi multivitamin. Maka ya itulah bagiannya, Pak. Ya. Maka ini sambil nunggu Indah ya, lagi ini Muhammad dulu, nanti join lagi. Kita alhamdulillah sambil bisa ngobrol-ngobrol. Kan nikmat ya, kita kadang ketika lelah, tapi terus ngelihat lucunya mereka. Kebayang juga mungkin ini yang dirasain dulu mungkin mama, bapak juga ketika capek ya, mama dulu jualan, bapak juga ya mencari nafkah di luar sana berjibaku, nyampe rumah ngelihat mungkin ndak kecil atau adek kecil, hilang nah, itu hilang semua, Ma. Gimana perasaannya, Ma?
waktu akhir-akhir dapet lahir, karena kan mama kan ada sempat keguguran ya. Iya. Nah itu gimana waktu itu mama menyikapinya, Ma? Waktu itu mama menyikapinya ya salah satunya ya banyak bersyukur ke Allah. Ada perasaan gak percaya sih. Ya Allah, akhirnya kau beri aku keturunan setelah melewati begitu banyak rintangan. Drama, Pasti kan ya dibilang orang ya mandul apa segala macam. Oh, sempat ada yang ucap dibilang gitu ya? sempat dibilang gitu. Tapi ya dengan keyakinan dan ikhtiar akhirnya di waktu yang tepat Allah beri. Nah, jadi situ ya rasa syukur yang begitu besar. Pokoknya nggak bisa diungkapi lah dengan kata-kata. Iya. Akhirnya Allah kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabarnya luar biasa, Luar biasa Sampai sih. kan ada ucapan kayak gini ya, ketika misalkan ada orang ngamen, terus kita senang sekali sama lagunya, maka kita kan bisa jadi udah tahan dulu karena pengen dengerin dulu. lagi. Nah Allah tuh segitu senangnya ketika ngedengar hambanya berdoa. Makanya kadang ketika doa itu begitu indah lantunannya, maka bisa jadi Allah tahan dulu sedikit, biar dia juga tambah banyak pahalanya, tambah berguguran dosanya. Ketika sudah tepat momentumnya, Allah puas, maka akhirnya diberikan hadiah yang terbaik. Ya. Karena kan kita waktu itu pikirnya gini ya, apa yang tuh kita effortnya? harapkan, Tapi kau inginkan. penasaran sih mama yang mama mikirin. Tapi kayaknya kita jeda iklan dulu nih, Ma. Iya, benar-benar. Masya Allah ya. Habis ini kita bakal dengar cerita ini, legendaris cerita ini. Sambil nungguin Teh Yunda lagi anterin Muhammad dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.